Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat banyak sekali orang yang ngerti firman, sudah rajin ibadah, tapi karakternya dan kelakuannya buruk sekali. Nah, kita mesti sadar sampai hari ini bahwa kita ini setiap hari mengalami namanya peperangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi yang menjadi medan pertempuran kehidupan kita sehari-hari adalah di pikiran kita. Makanya pikiran ini harus sejalan dengan firman, harus selaras dengan firman. Banyak orang melakukan aktivitas rohani, tapi kelakuannya busuk, sikapnya jelek, karakternya buruk, tidak berubah, tidak menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terlihat dari tindakannya, terlihat dari ucapannya, terlihat dari kelakuannya, terlihat dari perlakuannya terhadap orang lain. Justru kalau seperti itu, artinya orang itu menjadi batu sandungan. Nggak sadar bahwa pikiran ini harus ditaklukkan kepada Kristus. Kalau pikiran ini tidak ditaklukkan kepada Kristus, pikiran ini akan dikuasai dengan semua tipu daya si jahat. Kita akan lihat di 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus menaklukkan semua pikiran, tindakan, kemauan, kehendak kita ini kepada Kristus. Kalau tidak, pikiran kita ini akan dipenuhi dengan diri kita sendiri. Orang yang pikirannya dipenuhi dengan dirinya sendiri, orang itu akan bertindak semaunya sendiri tanpa ngerti apa itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dia berjalan semaunya sendiri. Dia melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Kita akan lihat di Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, karena nggak mengenal kebenaran, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Lalu mereka itu mendirikan kebenaran sendiri, letaknya mana? Di pikiran. Banyak orang berpikir dengan caranya sendiri. Apa yang dianggap benar, apa yang dianggap suci, apa yang dianggap baik dilakukan. Tidak tahunya apa yang dipikirkan, apa yang diperbuat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita itu perlu belajar firman, kita perlu ngerti firman, kita perlu mendengar firman. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kita juga harus melakukan firman. Sehingga pikiran kita ini kita taklukkan kepada Kristus. Kita tawan semua pikiran, imajinasi, cara pandang, semuanya itu harus sejalan dengan firman Tuhan. Makanya di Filipi 4 ayat 8 kita disuruh memikirkan apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang dipatut puji, disebut kebajikan. Nah, pengertian kita akan Tuhan ini terus bertambah setiap hari. Makanya iman kita akan bertumbuh dengan berjalannya waktu. Kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman, Tuhan semakin singkapkan kebenaran akan firman Tuhan. Nah, setiap hari kita berjalan dengan firman, menghidupin firman, dengar firman dengan memiliki respon hati yang benar, Tuhan akan singkapkan banyak hal. Di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran yang kita mengerti, kebenaran yang kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita renungkan, kita hidupin, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Kebenaran tadi akan memerdekakan kita dari pola pikir dan cara pandang kita sendiri. Karena banyak orang berpikir dengan caranya sendiri. Dia pikir segala sesuatu yang dikerjakan dan diperbuatnya itu benar menurut cara pandangnya sendiri. Tapi belum tentu benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, orang kalau tidak mau memperbaharui pikirannya dan menaklukkannya kepada Kristus, dia memiliki cara pandang yang aneh, kelakuan yang buruk, perangai yang buruk, karakter yang buruk. Orang model kayak begini ini keras kepala, egonya tinggi sekali, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin, merasa paling suci, merasa paling berkenan, nggak mau terima masukan, bahkan tidak mau mengkoreksi diri. Kalau kita ini nggak mau mengkoreksi hati kita sendiri, kita cenderung akan mengkoreksi orang lain. Kalau kita nggak mau merubah diri kita sendiri, kita cenderung nuntut orang lain berubah. Ujungnya apa?
kita ini menjadi orang yang ego sekali. Orang yang egois itu selalu menuntut orang lain melakukan seperti yang dia mau, padahal dirinya sendiri melakukan segala sesuatu semaunya sendiri dan melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang hari ini kita kejar adalah kita melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kita ini bisa melakukan aktivitas rohani apapun juga, bahkan terlibat pelayanan seperti hebat seperti apapun juga. Tapi kalau kita ini nggak takut akan Tuhan, nggak tunduk, nggak respect sama Tuhan, kita berjalan mau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri, kita langgar aturan, kita pokoknya yang penting akulah, diriku dan saya. Kita ini menjadi orang Kristen yang egois. Orang-orang kayak begini ini harus belajar menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan, menaklukkan dirinya pada Kristus. Kalau tidak akan menjadi semakin liar. Apalagi kalau sudah ngerti firman, sudah terlibat pelayanan, tapi tidak merubah hati, menjadi orang yang ego sekali. Menyalahkan orang lain biasanya, merendahkan orang lain, memandang orang lain melakukan segala sesuatu tidak benar, dan dia sendiri paling benar. Karakter buruk kita ini harus diubahkan. Setiap pribadi kita ini memiliki karakter-karakter manusia yang lama. Dan karakter manusia lama itu harus ditinggalkan. Kita harus mengenakan manusia yang baru, yang diperbarui hari demi hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ini memperbarui hari demi hari pikiran, kemauan, dan kehendak kita ini ditaklukkan kepada Kristus, semakin hari kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita didapati menjadi orang yang berjalan tepat seperti yang Tuhan mau. Kita harus koreksi sampai kedalaman batin kita. Kita akan koreksi kelakuan kita, tindakan kita ini selama ini benar apa tidak. Jangan-jangan selama ini kita ini bertindak hanya sesuai dengan cara pandang kita. Apalagi kalau cara pandang kita, pola pikir kita itu dipengaruhi oleh manusia lama kita yang belum dipulihkan. Pernah memiliki trauma, memiliki sakit hati, memiliki kepahitan di masa lalu, dan itu belum dipulihkan. Apalagi kalau orang memiliki luka batin di masa lalu, sehingga melakukan segala sesuatu semaunya sendiri saja. Yang penting fokusnya pada diri sendiri, tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Harusnya semakin kita belajar firman, semakin kita ngerti kebenaran, semakin kita dekat dengan Tuhan, ya karakter kita berubah. Tentunya kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Ketika kita menyembah Tuhan, karakter kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Ketika kita menyembah daging, kita akan menjadi egois dan keras kepala. Ketika kita menyembah setan, kelakuan kita persis seperti setan. Sebenarnya hari ini akan terlihat dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Sebenarnya kita ini sebenarnya seperti apa sih di hadapan Tuhan. Akan terlihat dari reaksimu, dari karaktermu hari-hari. Yang melihat tuh biasanya ada orang yang dekat dengan kita. Kita akan memandang diri kita sendiri ini sempurna, selalu baik, selalu hebat, selalu kudus, selalu pokoknya yang terbaik semuanya. Tetapi orang-orang yang sering bersinggungan dengan hidup kita, yang hidup bersama kita, mereka ngelihat aslinya kita itu seperti apa. Kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita, reaksi kita. Karena orang yang dekat dengan kita selalu bersinggungan dengan hidup kita, dia akan tahu persis kalau kita ngadepin masalah, waktu kita tertekan, waktu kita ngalami himpitan atau ngadepin persoalan, aslinya kita akan keluar semua. Dan tindakan ucapan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau tidak. Kalau orang-orang egois, orang-orang yang merasa benarnya sendiri, dia akan senang ngoreksi orang lain. Tapi ketika dirinya sendiri dikoreksi, ditegur, dinasihatin, selalu membela diri. Apalagi yang udah ngerti firman Tuhan, apalagi yang sudah bergelar pelayanan, apalagi yang sudah merasa kaya, merasa sudah membantu orang-orang miskin, susah ditegur, susah dinasihatin. Karena merasa benar, merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita harus koreksi hati kita sendiri, kita bawa ke hadapan Tuhan. Hati kita ini kita persembahkan di hadapan Tuhan. Benar enggak di hadapan Tuhan? Kalau kita ini suka nuntut orang lain, suka menghakimi orang lain, suka menuduh orang lain, sebenarnya hati kita itu udah busuk dan jahat loh. Karena kita menganggap diri kita paling benar dan orang lain salah semuanya. Itu pikiran kita ini sudah dikuasai dengan ego dan hawa nafsu. Kalau kita memiliki pikiran dan cara pandang seperti itu, kita harus berubah.
kita harus berubah. Kita harus ngambil keputusan yang benar untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus menaklukkan pikiran kita ini kepada Kristus. Kalau kita nih biasanya suka ngomong yang jelek, berpikir yang jelek, segala sesuatu buruk, ya kita harus taklukkan pikiran ini. Kita harus berpikir yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Itu kita pikirkan, kita renungkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru cara pikir kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar firman. Banyak orang Kristen sudah dengerin khotbah, banyak kali dengerin khotbah. Udah ikut ibadah online, ikut ibadah onsite, semua yang didengar, ikut seminar dan lain sebagainya. Tapi kenapa karakternya buruk? Bahkan sudah bisa khotbah, sudah melayani, sudah memberi. Kenapa karakternya buruk? Suka menghakimi orang lain, ketus, galak, nggak punya empati, merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Karena dia merasa dirinya paling benar, dirinya paling suci, dia merasa dirinya paling berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi udah ngerti firman, dia nggak mau koreksi hatinya, dia nggak mau menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Semua pikiran yang dalam otak kita ini, dalam diri kita ini, kita harus taklukkan, harus ditaklukkan kepada Kristus, sehingga semua tindakan, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini bahwa Ibu semakin hari semakin hidupmu berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Cara pandangmu itu loh. Karena setan itu selalu berperangnya di area pikiran, membuat kita nggak takluk sama firman, membuat kita nih berontak terhadap firman, membuat cara pandang kita itu penuh dengan kekhawatiran, kekacauan, sehingga apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan gitu, kita anggap benar ya kita lakukan, padahal belum tentu di hadapan Tuhan. Karaktermu harus berubah. Kalau engkau hari ini menjadi orang yang keras kepala banget, merasa benernya sendiri, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin, gampang tersinggungan, kalau dikasih tahu gampang tersinggung, artinya yang di dalam diri kita harus berubah. Atau kita ini sukanya nuntut orang lain melakukan seperti yang kita mau, berbuat seperti yang kita mau. Kalau kita ini sudah nuntut orang lain berbuat seperti yang kita mau, dan kalau orang lain tidak berbuat seperti yang kita mau dan kita marah, artinya hati kita yang nggak benar di hadapan Tuhan. Hati kita yang busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Atau kita menjadi orang yang gampang tersinggung sekali, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin, selalu merasa hebat daripada orang lain, dan orang lain kita anggap salah semua. Artinya hati kita yang nggak benar di hadapan Tuhan. Nah, kita harus berubah dengan berjalannya waktu. Kita harus berubah, menaklukkan pikiran, kemauan, dan kehendak kita ini pada pusat kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita kembali ke Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran. Ini orang yang gak ngerti kebenaran itu, artinya orang bisa jadi orang itu menjadi orang percaya tapi gak menghidupin firman, sehingga gak mengenal kebenaran. Orang yang mengenal kebenaran, dia merenungkan kebenaran, ditaruh di hatinya, bukan hanya di kepalanya, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti orang seperti itu berubah. Harusnya firman yang kita pelajarin, firman yang kita renungkan itu merubah yang di dalam kita. Tapi kalau orang tidak mau mengenal kebenaran, atau memang nggak mengerti kebenaran, mereka akan memakai cara pikirnya, cara pandangnya. Dia berusaha pakai kebenarannya sendiri. Talok ukurnya adalah kebenaran sendiri, yang dianggap benar, apa yang dianggap baik dia lakukan. Tapi dia, orang-orang seperti ini tidak mengerti kebenaran, nggak menghidupin kebenaran, karena dia tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dia takluknya pada kebenaran sendiri. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita anggap baik belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita percaya Tuhan, kita tuh menaklukkan seluruh pikiran, jiwa, kehendak, kemauan kita ini kepada pusat kehendak Tuhan.
Kalau itu nggak ditaklukkan, kita akan menjadi orang yang sangat ego dan keras kepala. Kita menjadi orang yang sombong dan belagu, berjalan, bertindak semau kita sendiri, bersikap semau kita sendiri. Ujung dari hidup kita sebenarnya hanya memuaskan hawa nafsu dan ego kita sendiri. Makanya tidak heran orang-orang seperti ini bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Bukan hidupnya menyenangkan hati Tuhan, malah melukain banyak orang. Nah, kita kan harus kembali bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kita ini nggak bisa mencintai Tuhan, nggak melakukan kebenaran. Bagaimana mungkin kita ini mau ngomong mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi kita nggak melakukan kebenaran. Selalu apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat ini selalu bertolak belakang dengan kebenaran. Artinya kita nggak mengasihi Tuhan. Kitab Yohanes katakan, kalau engkau benar-benar mengasihi aku, engkau melakukan semua kehendakku, melakukan kebenaran. Banyak orang ngomongnya sih mengasihi Tuhan, tapi dari tindakannya tidak mengasihi Tuhan. Dari tindakannya menomorduakan Tuhan, bahkan membuat dirinya menjadi nomor satu. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan? Karena hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Baru hukum keduanya, kasihilah sesamamu. Orang tuh berpikirnya yang penting dia ibadah, dia ngikutin rutinitas agamawi atau kegiatan di gereja, tapi dia tidak mengkoreksi praktek hidupnya, tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak bisa menghidupin firman buat diri kita sendiri, kita nggak bisa mempraktekkan firman itu, dan hidup kita nggak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Allah, menaklukkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, baru hidup kita bisa semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tambah hari tambah berubah. Harusnya semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus karena kita ngidupin kebenaran. Tapi ada orang-orang tertentu itu tidak bisa menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan, sehingga hidupnya dikuasai dengan semua tindakan perbuatan yang diinspirasi dari roh jahat. Terlihat sekali, bisa sih ibadah, tapi kalau pikirannya nggak ditaklukkan kepada Kristus, karakternya akan tetap buruk, kelakuannya tetap bejat, sikapnya tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang yang sudah melayani Tuhan, tapi karakternya buruk. Kenapa? Pikirannya nggak ditaklukkan kepada Kristus. Ujung dari hidupnya apa? Iblis ambil keuntungan dari semua apa yang diperbuat, apa yang diperlakukan. Beberapa hari terakhir itu saya tuh ketemu dengan orang-orang yang rajin ibadah, terlibat pelayanan, suka memberi, suka memberkati hamba Tuhan, tapi karakternya buruk. Kenapa kok bisa karakternya buruk? Dia pakai kebenarannya sendiri. Dia nggak mau pakai kebenaran Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman. Makanya perlu diisi firman, perlu diberi makan firman setiap hari. Semakin kita beri makan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita taklukkan kepada Kristus. Kita beri makan manusia roh kita. Semakin manusia roh itu bertumbuh, berkuasa, sehingga menaklukkan pikirannya sepenuhnya kepada Kristus. Belajar penguasaan diri dan pengendalian diri. Kita ini nggak bisa hidup semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Setelah kita menjadi orang percaya, kita nggak bisa hidup semau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Orang kita ini miliknya Kristus kok. Harusnya kita bertindak seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi pada kenyataannya orang Kristen bertindak semaunya sendiri, tanpa perlu tanya Tuhan dahulu. Makanya ada seorang hamba Tuhan besar berkata seperti ini. Kalau hari ini Roh Kudus diangkat dari bumi, banyak orang Kristen menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Banyak gereja menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Kenapa kok banyak seperti itu? Karena tidak bergantung lagi sama Roh Kudus. Kalau hidup kita ini bergantung sama Roh Kudus, kita akan melakukan apapun tanya Tuhan. Bahkan kau ingin marah, kesal sama orang, ingin berkata-kata, berbuat, atau melakukan apapun, kau tanya Tuhan. Sebenarnya yang kulakukan, yang kukerjakan ini berkenan di hadapanmu apa tidak Tuhan? Itu akan membuat hidup kita semakin diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan
terlibat pelayanan, jangan ikut ibadah, jangan suka memberi tapi karaktermu buruk, karaktermu jelek. Kamu nggak mau berubah, kamu nggak mau koreksi hatimu sendiri. Nanti ujung hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membuat nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui karakter kelakuan hidup kita. Semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa hari ini, koreksi hatimu, tilik sampai kedalaman batinmu. Sudah benar enggak tindakanku selama ini? Responku sudah benar enggak? Perlakuanku terhadap orang lain itu seperti apa? Dikoreksi. Kalau kita kuatus dan gialak terhadap orang lain, hatimu yang enggak benar. Atau kita ini selalu memandang rendah orang lain dari segi kekayaan, segi pendidikan, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya. Artinya hatimu nggak benar. Kalau kita selalu memandang rendah orang lain dan kita menganggap diri kita tinggi, sehingga kita nggak menghormati orang lain, artinya sikap hatimu itu busuk dan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau kita menjadi orang yang gampang tersinggung, gampang marah, nggak mau terima masukan dari orang lain. Artinya hatimu juga harus perlu dikoreksi, dikuduskan, itu perlu bertobat bahkan. Atau kita melakukan hal yang cenderung penyeret kita melakukan dalam dosa. Artinya hatimu juga belum benar dan harus dibersihkan. Hati kita ini harus dibersihkan setiap hari sesuai dengan firman, supaya didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita hanya berikan hati kita separuh-separuh. Kita memberi ruang kepada setan untuk mengambil keuntungan di dalamnya. Dan ujung hidup kita akan mengalami problem dan masalah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini harus jaga hati ini, pikiran, perasaan, kemauan kita. Kita jaga dengan segenap hati. Kita waspada dengan segala tipu daya setan. Kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Orang semakin dekat dengan Tuhan itu diberi kepekaan. Ketika dia melakukan kesalahan dan pelanggaran, Tuhan ingatkan dan dia harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau enggak, pasti akan ketemu dengan kebinasaan. Menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Semakin hari, semakin kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa, banyak orang menghidupin kebenaran firman Tuhan. Hidupnya dipakai untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan hidup dengan cara pandang sendiri. Kita ini kalau hidup dengan cara pandang sendiri, padahal diri kita sendiri itu adalah isinya ego, emosi, hawa nafsu, dan akan menyeret kita banyak pada pelanggaran. Hari ini, taruh hati kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan beracara, merubah hidup kita. Bagian kita adalah berserah di hadapan Tuhan. Belajar firman, koreksi hati, jaga hatimu. Semua tindakan sikap kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki pengendalian diri hidup kita ini. Amin. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak orang diubahkan Tuhan. Bukannya sekedar ikut ibadah jadi orang percaya, tapi karakter kita semakin hari semakin didapati menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, buat kesetiaanmu, buat firmanmu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi praktek hidup kami melakukan kebenaran. Hidup kami semakin didapati menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, dan pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you, lift my hands and say, I love
just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada pengurapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Reboko sendono motoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyende begede moto. Inno motoko rono moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabaseke nemende bikene metebe. Imende bikene metebe pipina mata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene metebe. Imekere betebe kene metebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me. Breathe
of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I